Begini ketemu tentara, pukullah di belakang. 3 tahun gak sembuh, Pak. Sampai saya sudah kerja sebagai staf khusus pun di belakang Gak sembuh juga. Waduh, parah. Terus sembuhnya diapain akhirnya? Ya dia sendiri sembuh Dia sendiri. sendiri. Jadi kalau kena tulang Pak. Wah itu. Jadi kalau peristiwa 98 yang orang lain tuh dipukul, luka, sobek, seminggu 2 minggu sembuh. Saya 3 tahun tidak sembuh. Tulang belakang. Kurang ajar. Bang itu memang tentara yang pukul saya. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum, nih ketemu lagi sama gua Lukman di Coretan Lukman. Kali ini gua akan ngobrol dengan tokoh Papua yang tentu sudah tidak asing lagi bersama Bang Pige. Tokoh Papua saya bukan tokoh Papua. Tokoh Papua bukan ya? Jadi tokoh mana nih? Saya tokoh nasional. Pembela kemanusiaan. Pembela kemanusiaan. Oke, Bang Pige. Apa kabar Bang Pige? Baik. Oke. Ini apa ini, Bro? Ini Blangkon. Blungkon. Blangkon. Oh, Blangkon. Ini simbol Jawa. Sampean sakit basa Jawi napa Oh, derek? saged lho, kok sampean saged? Oh, sakit. Lah, sampun dangun ning Jogja. oh nampun ning Jogja. Waduh, mantep. Nggih, nyuwun pangapunten nggih. Nggih. Wah, terus angsal cewek Jogja. Boten. Mboten wonten. Boten. Mangke. Oh, mangke. Oke. Sampean bingung toh? Nah, niku. Nah, ini Aku suka kritik orang Jawa. Aku suka kritik orang Melayu, orang Batak, orang Bali, Sulawesi, yang jahat-jahat di Papua. Tapi itu tidak berarti aku itu tidak tahu budaya dan bahasanya. Kritik di dalam konteks pembelaan kemanusiaan. Pembelaan kemanusiaan. Dan dominasi budaya. Oke. Itu kan juga kemanusiaan. Betul. Tapi kritik sama pemerintah kenceng juga loh Bang Pige loh. Oh, harus. Oh gitu. Kenapa? Menjaga keseimbangan. Keseimbangan. Jadi gini, ketika negara berdiri, Ya. ya kemudian memilih seorang pemimpin, semua infrastruktur kekuasaan itu telah diberikan kepada pemimpinnya. Jadi orang-orang yang dipastikan digaji oleh negara adalah orang-orang yang mengelola kekuasaan. Oke. Otoritas. Mereka memiliki kewenangan mutlak menggunakan kekuasaannya. Oke. Karena itu supaya tidak salah digunakan, biar tidak kebablasan. Maka perlu ada civil society. Civil society. Kenapa negara itu ada? Negara itu ada yang memimpin itu sedikit, tapi mereka di backup oleh kekuasaan. Terhadap orang banyak, rakyat banyak. Rakyat banyak itu mereka yang tidak berkuasa, mereka yang lemah, mereka yang perlu diperhatikan dalam segala hal. Mereka memiliki hak, tapi yang pemerintah memiliki kewajiban. Karena itu untuk menjembatani ada 2 hal menjembataninya. Satu, yang pertama dan terutama adalah kami civil society ini hadir untuk mengartikulasikan kepentingan rintian, ratapan, penderitaan, tangisan, penyampaian kebutuhan-kebutuhan rakyat kepada negara. Kemudian kita juga akselerasi pembangunan. Kita juga memberi pesan-pesan yang positif, konstruktif kepada rakyat. Itu satu. Yang kedua, kan orang-orang yang berkuasa supaya tidak salah gunakan, abuse of power. Maka kami harus menjaga keseimbangan antara kekuasaan dengan rakyat. Tapi kayaknya Abang kalau saya sering dengar, sering lihat TV, kayaknya Abang kayak benci banget sama Pak Jokowi. Sebenarnya gimana sih? Abang nih benci apa sebenarnya hanya sekedar sayang justru malah? Ini pertanyaan Jokowi bukan Jokowi yang nitip enggak? Waduh, Pak Jokowi masa nggak pernah ketemu nih. Jadi saya itu tidak pernah kritik Jokowi sebagai individu. Jadi sebagai presiden saya tidak pernah kritik Jokowi dari personalitinya, dari individunya, dari pendidikannya, dari keluarganya. Jadi yang dikritik adalah presidennya, kursinya. Saya selalu mengkritik Jokowi
di dalam konteks kriteria. Kalau dilihat dari individu, kriteria tentang satu kecakapan memimpin, intelektualitas, kesehatan, jasmani dan rohani, integritas, itu kan ada di dalam undang-undang. Maka saya punya kewenangan bisa kritik. Nah itu. Tapi kalau saya kritik, misalnya sampean nih, kok maaf ya postur tubuhnya tinggi banget, itu nggak boleh, boleh, tidak boleh, no rasis, tidak boleh rasis apa bilang kamu ini begini. Tapi kalau seorang kita kritik individu tapi termaktub di dalam undang-undang kriterianya, boleh satu persatu, misalnya Jokowi tidak cerdas. Bisa. Karena ada undang-undangnya. Jokowi tidak cacat moral. Bisa karena undang-undangnya tidak boleh. Jokowi tidak berintegritas. Bisa. Kita bisa kritik karena di undang-undang boleh, itu salah satu persyaratan. Itu satu kalau dilihat dari individu. Kemudian yang lebih banyak saya kritik itu Jokowi sebagai kepala negara, pejabat publik. Kalau yang saya tidak pernah, maaf ya, musuh saya di Indonesia itu, katakanlah saya tidak mau sombong, 50% penduduk Indonesia benci saya, tapi 50% penduduk Indonesia senang sama saya. Abang tahu dari mana itu data? Ya, saya kan bisa saja sombong, 10% benci saya, 90% senang. Tapi saya ambil yang moderat aja. Jadi separuh-separuh ya. 50% benci saya, 50% senang saya. Yang benci saya itu semua gerak-gerik kehidupan saya, mulai dari mungkin Natalis melakukan korupsi, kejahatan, mungkin kriminal, mungkin lakukan pembohongan atau tindakan-tindakan bertentangan, selalu diikuti oleh mereka. Termasuk saya misalnya mengeluarkan pendapat yang lebih berorientasi pada kekerasan verbal. Kalau saya salah, sedikit aja sudah dilaporkan polisi. Tapi banyak juga loh yang kalau di obrol-obrol teman-teman saya aktivis itu dari 2016 sampai 2020 ini banyak orang yang ditahan, ditangkap, dilaporkan polisi. Satu, saya tidak pernah. Kenapa? Karena satu, setiap kali saya kritik itu selalu terukur. Dan sudah pasti benar. Kenapa? Satu, saya punya sertifikat statistik. Dari dalam negeri ada, dari luar negeri ada. Saya mantan kepala sub bidang statistik Departemen Tenaga Kerja. Wah, mantap. Karena itu mantap data, soal data. Ya jangan saya setiap kali saya ngomong itu setiap variabel-variabel yang memang saya ucapkan, itu pasti ada datanya. Jadi nggak asal. Nggak ada. Kalau kata orang Sunda asal bacot gitu bukan ya? Bukan ya. Bagaimana Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Depnaker saja, saya itu kepala sub bidang. Jadi bukan LSM atau bukan pemerintah di koroco-koroco, bukan. Ini yang departemen besar ini, saya ini kepala sub bidang statistik. Terus kenapa Bang keluar dari situ? Enggak, kan itu konsekuensi dari perkembangan jabatan kan. Saya itu 20 tahun sebagai 17 tahun pegawai negeri sipil. Ya kemudian ya sampai di Komnas HAM. Perjalanan saya tahun 99 itu saya staf khusus menteri. Menteri siapa? Al-Hilal Hamdi. Al-Hilal Hamdi. Setelah itu Jakob Nuawea. Setelah itu satu tahun Fahmi Idris. Jadi di tenaga kerja terus ya? Ya, transmigrasi dan tenaga kerja. Kenapa? Saya aktif, mungkin saya belum bisa memastikan. Mungkin saya termasuk aktivis 98 karena saya dari PMKRI Kelompok Cipayung. Saya dulu di PRD. Saya dulu di Smith, aktivis yang gerakan 98 kita sampai terjadi reformasi. Saya detik demi detik saya tahu. Bahkan sampai Jogja memanggil yang sampai hari ini. Biasanya kemarin juga Kejayaan memanggil. Orang pertama yang bakar ban itu saya. Demi Allah. Jadi saya nggak bohong. Ada saksi juga, ada banyak teman saya. Saya yang bakar ban karena waktu itu polisi
Itu dekat Universitas Negeri Jogja. Heeh. Perbatasan pertigaan itu. Saya di depan Sanata Dharma, dari perpustakaan Sanata Dharma keluar. Saya kebetulan di pojok depan Realino itu ada ban. Saya bakar ban. Tiba-tiba dalam 10-20 menit kemudian ada penembakan di ujung Sanata Dharma bagian selatan. Ya, disitulah mati yang namanya Moses Gatot Kaca. Oh. Moses Gatot Kaca meninggal itu di situ. Di situ. Iya saya. Oh. Waktu itu saya ingat tanggal 8 Mei 98. Wah, berarti saat mahasiswa dulu. Oh, bukan Bukan lagi. Oh, bukan lagi udah. Bukan lagi, sudah memang parah punya. Tapi saya umurnya waktu itu kan masih ya 22 tahun, 20 ya baru 21 22 kan. Jadi ya ada umur yang lebih tua, mereka duluan tampil depan. Saya yang bagian memang perusaknya. Oh. Yang bikin rusaknya kita ini. Tapi selamat ya, nggak ditangkap polisi ya. Ya, kalau tangkap ada. Pernah tidur di atas es balok ada. Oh. Tangkap sih ada. Dipukul 3 tahun nggak sembuh-sembuh. Tulang belakang kenanya. Oh, dipukul waktu aksi? Ya, Apa dipukul di kantor? Di aksi. Oh, sakit aksi. Di depan IAIN. Oh. Mungkin orang yang pernah sama-sama dengan saya di Jogja itu, kita aksi di depan IAIN itu termasuk yang terbesar setelah Gejayan. Oh, oke. Setelah UGM, Gejayang nomor 1, UGM, baru di depan IAIN. IAIN. Semua orang yang pernah kuliah di Jogja orang tahu. Di IAIN itulah Museum Afandi, saya ke arah timur. Begini ketemu tentara. Pukul lah di belakang. 3 tahun gak sembuh, Pak. Sampai saya sudah kerja sebagai staf khusus pun di belakang. Gak sembuh juga. Waduh. Parah. Terus sembuhnya diapain akhirnya? Ya dia sendiri sembuh Dia sendiri. sendiri. Jadi kalau kena tulang Pak. Wah itu. Jadi kalau peristiwa 98 yang orang lain tuh dipukul, luka, sobek, seminggu 2 minggu sembuh. Saya 3 tahun tidak sembuh. Tulang belakang. Kurang ajar. Begitu memang tentara yang pukul saya. Karena kan itu angkatan laut dari selatan, angkatan udara dari timur. Polisi dari barat, terus kami dikurung. Ya. Iya, kami dikurung. Jadi Mana-mana udah dikepung. itu, Pak. Jadi begitu cerita waktu Waktu masih muda dulu.